pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak ada. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Soal kritik terhadap pemerintah, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyindir ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan Jokowi. Menurut pakar hukum tata negara itu, demokrasi yang baik justru demokrasi yang gaduh. Namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan atau ada legalisme otokritik terselubung. Negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya demokrasi akan selalu gaduh. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Demokrasi yang terlalu tenang, menurut saya adalah otokratisme yang terselubung. Karena orang-orang dilarang melawan, orang-orang dilarang mengkritik. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan. Makanya namanya otokratik, sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme. Karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklid buta terhadap hukum. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.